Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. Nah, episode kali ini tuh juga nggak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang investasi untuk wirausahawan. Supaya gini, kita udah sukses jadi entrepreneur, jadi wirausahawan, diharapkan kita tuh kan jadi lebih dinamis untuk bisa ngembangin dan mempertahankan bisnis kita ke depannya. Soalnya ya, nanti tuh tantangan-tantangannya akan lebih baru lagi. Udah gitu nggak bisa kita prediksi dari sekarang. Ini akan jadi PR baru yang harus bisa kita hadapin. Makanya dengan Mandiri Virtual Talk ini Bank Mandiri pastinya pengen mengajak semuanya dari teman-teman Wealth Management Group, pengen ngajakin dan ngingetin lagi dan lagi pentingnya untuk berinvestasi apalagi di masa tidak menentu, dan pasti kita mau ngajakin semuanya again and again, pekerja muda, first jobber, early entrepreneur, ataupun yang sudah sukses dengan usahanya, semuanya harus punya investasi di masa yang akan datang. Oke? Jadi sekali lagi, selamat nonton. Pastikan selalu dapat ilmu yang baru, dan pastikan kita tuh setelah nonton 10 episode itu, kita bisa ngerencanain keuangan kita, bahkan memulai bisnis di masa depan dengan setelah itu kita berinvestasi dengan baik dan benar. Cuman kan gini ya, kadang tuh kalau misalnya kayak mau mulai berinvestasi, kebingungan tuh muncul tuh kayak bertubi-tubi. Kira-kira tuh investasi yang cocok buat kita pebisnis tuh apa sih gitu. Wirausahawan itu kan gini, kita tuh millennials ini kan punya perbedaan juga sama mereka-mereka yang office worker. Kalau teman-teman kita yang kerja kantoran gitu ya, kan monthly income-nya tuh jelas gitu setiap bulan. Jadi ketika mau mengalokasikan untuk berinvestasi, udah tahu gitu kan timing-timingnya tuh kayak exact gitu, kayak tahu. Sementara kalau kita pebisnis gitu kan beda ya planningnya ya. Nah di sini nih kita mau pelajarin nih, di zaman seperti ini masa iya kita nggak ikutan berinvestasi? Nggak mungkin dong, soalnya kalau misalnya kita lihat instrumen-instrumennya juga kan udah banyak. Masa dari salah satunya tuh ada, masa kita nggak cocok sih sama salah satunya? Di sini nih kita pelajarin jenis investasi yang mana ya, yang kira-kira itu resikonya paling kecil, paling cocok sama kita gitu kan ya. Terus udah gitu yang paling penting juga adalah jangan pernah menganggap sepele hal-hal kecil dalam berinvestasi. Again and again, ini nih, di sini nih ketika kita menganggap ada sesuatu hal yang sepele, itu tuh dampaknya suka jadi besar ke keuntungan investasi kita, atau bahkan justru hal itu yang bisa bikin kita malah jadi rugi ketika kita berinvestasi. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh lagi investasi kita kali ini, kita balik lagi akan ngobrol sama narsum kece-kece kita, speakers kita yang kece. Kita akan ngobrol lagi sama Kakak Diajeng Lestari as the CEO of hijab.com, ya kan? Pengusaha sukses kita, e-commerce kita di bidang fashion muslim yang sudah bertahan 10 tahun, bahkan akan berkembang lagi tahun 2021. Gak ketinggalan kita juga akan ditemenin oleh Mas Dias Adritya Putra as our Manager Asset Allocation and Research dari Bank Mandiri. Kita masih barengan sama mereka berdua kali ini untuk membahas investasi untuk wirausahawan. Siap ketemu sama mereka lagi? Siap ngobrol-ngobrol lagi? Siap ya? Kali ini berarti beda. Kalau tadi kan kita ngebahasnya baru mau memulai bisnisnya di tahun 2021 ini gitu kan ya. Nah kalau sekarang ceritanya kita udah jadi pebisnis. Kita nggak usah sebutin skalanya karena terdahulu di episode sebelumnya ibu-ibu yang jualan aja di pinggir jalan aja kita sebut pengusaha. Betul ya? Jadi ini kita nggak sebutin skalanya, tapi sekarang kita bicarakan sudah jadi pengusaha. Kasih selamat dulu untuk semuanya yang sudah jadi pengusaha. Selamat ya, udah jadi pengusaha. Lo kasih tepuk tangan dulu deh. Ceritanya sekarang kita semua udah jadi pengusaha. Kemudian jadi pengusaha itu juga harus berinvestasi, benar ya Mas Dias ya? Betul. Harus ya. Jangan mau kalah sama yang sudah berinvestasi gitu kan ya. Kali ini coba Ajeng kan udah jadi pengusaha. Terus dengan track record yang sudah berjalan dengan hijab.com gitu ya, nggak sebentar gitu. Sudah merasa berhasil dengan bisnisnya?
sebagai pengusaha gitu? Bisnis sendiri kan ya bisa kita bilang salah satu investasi kita. Betul. Gitu. Dan gimana sih mengukur keberhasilannya? Kita lihat value-nya gitu. Oke. Jadi bisnis itu juga punya value. Nah, bisnis itu value-nya diukur dari apa sih gitu. Yang pertama brand. Kalau misalnya kita lihat Hitchup brandnya seperti apa sih gitu. Mungkin kita bisa tes misalnya kayak awareness-nya seperti apa. Masyarakat suka nggak sama brandnya? Brandnya trustworthy nggak gitu. Nah, yang kedua dari sisi L untuk loyalty, customer-nya loyal atau enggak gitu di situ. Oke. Nah, yang ketiga dari profitability-nya, bisnisnya profit Ya atau enggak. harus dong Kak. Kalau gue ngapain kita lanjut lah, udahlah sudahilah sampai di sinilah katanya. Ya, ini komponen-komponennya ya. Tapi ada juga yang misalnya oke, dia belum profit tapi dia punya aset Oke. misalnya. Jadi ketika 4 ini kita kombinasikan ada value perusahaan. Oke. Nah, kalau kita bisa lihat dari mulai awal sampai sekarang gimana sih perkembangan value-nya gitu yang kita lihat. Berhasil atau enggak? Tergantung goals kita apa gitu. Goals kita di value berapa kita maunya gitu. Oke. Gitu, dan itu kalau dari bisnis e-commerce itu biasanya dinilai dari berapa sih revenue-nya setahun. Biasanya dikali berapa gitu. Itu yang kita deal sama misalnya dari sisi investor yang akan memvalue bisnis kita seperti berapa gitu. Atau sama diri kita sendiri ya, Iya, sama betul. diri Iya, kita sendiri yang bikin komitmen dari awal ketika mau Iya. berbisnis. Kita mau ada berapa sih value-nya Benar. bisnis kita ini di berapa tahun ini gitu. Aku percaya kayaknya sih kalau Ajeng sih udah merasa susah berhasil ya. Iya. Orang udah mau develop lagi bisnisnya gitu kan ya. Amin. Iya kan? Iya bener loh. Tapi tuh gini, ketika bicara sekarang merasa sudah berhasil, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah jadi pengusaha, merasa bisnisnya sudah berhasil, malah lupa investasi. Bisa jadi ya. Bisa Mungkin, jadi mungkin ya, bisa. bisa jadi. Justru itulah yang kita nggak pengen nih millennials semuanya melupakan hal itu. Jeng, sebagai Ajeng yang udah punya bisnis gitu kan, udah mengembangkan ke investasi juga belum? Alhamdulillah udah. Alhamdulillahnya sudah ya. Sudah berapa lama akhirnya maksudnya udah mulai berinvestasi dari 10 tahun jadi entrepreneur? Di tahun keberapa waktu itu deh, inget nggak? Ya di tahun kelima lah udah bisa. Di tahun kelima ya? investasi, ya? Di tahun kelima Iya. udah bisa? Iya. Nah berarti kan udah 5 tahun ya berjalan investasinya ya, karena mulai di tahun kelima sampai sekarang ini berarti udah kurang lebih 5 tahun berjalan berinvestasi. Jeng pernah ngerasa kayak gini gak sih kayak kok kayaknya gue salah berinvestasi ya, entah dari caranya, entah dari instrumen yang dipilih. Nih kok kayaknya gue melakukan kesalahan ya, 5 tahun ini pernah ngerasa ada melakukan kesalahan berinvestasi gak sih Jeng? Oke. Kalau misalnya dilihat dari profilnya kan ada yang resikonya tinggi, ada yang resikonya rendah, ada yang likuiditasnya tinggi, ada yang likuiditasnya juga rendah. Nah kesalahannya adalah waktu itu aku memilih investasi yang likuiditasnya nggak terlalu tinggi. Oke. Jadi ketika di saat-saat kayaknya ada kebutuhan lain nih, pengen cepet dicairin gitu. Tapi ketika dia likuiditasnya nggak tinggi, jadinya kita agak ya susah untuk mencairkan itu gitu. Jadi mungkin kesalahannya di situ. Sedangkan di sisi profil saya sendiri mungkin belum saatnya ke yang jangka panjang banget gitu. Karena ini lebih ke propertinya berbentuk hunian gitu. Investasinya di properti. Iya, properti Oke, hunian. oke. Nah, sifatnya hunian dan bukan komersial. Oke. Jadinya istilahnya apa ya? Ada rumah pertama, rumah kedua misalnya. Udah nyampe rumah keberapa sekarang, Bu? Dan seterusnya gitu. Tapi ketika kita mau kita mau mencairkan investasi itu, kita butuh waktu gitu. Iya. Padahal mungkin ada hal lain yang lebih menarik gitu. Jadinya nggak dinamis nih uangnya gitu. Ini menarik loh, berarti waktu itu kalau Ajeng memilih berinvestasinya di properti, Mas Dias. Iya. Tapi sebenarnya kalau untuk seorang entrepreneur gitu ya, jenis investasi apa sih emang yang harusnya yang fit in gitu? Tadi yang dibilang sama Mbak Ajeng udah bener banget sih. Jadi disesuaikan sama tujuannya dulu. Oke. Jadi goalsnya itu apa dalam berinvestasi gitu. Kalau misalkan goalsnya itu hanya 1 tahun, 2 tahun, itu berarti ya jangan berinvestasi yang ke produk yang likuiditasnya kecil gitu. Seperti Oke. properti. Karena kan kalau Properti. kita mau jual properti kan mungkin Ya, agak bukan sulit waktu gitu kan, lagi ya, nggak Bu. cepet gitu Benar. kan. Nah, properti itu memang karakteristiknya untuk jangka yang panjang banget gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita kebutuhan hanya 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, itu salah satunya bisa ke reksadana pasar uang. Oke. Itu yang pertama, atau deposito. Kemudian bisa ke SBN,
Oke. SBN itu surat berharga pemerintah gitu. Jadi salah satunya bisa ke situ. Jadi dan ini pun juga jangka waktunya pendek-pendek banget. Untuk yang reksadana pasar uang itu bisa dicairkan kapan saja. Macam-macam juga ya. Macam-macam juga itu bisa dicairkan kapan saja. Kemudian untuk deposito ya mungkin udah cukup familiar ya Mbak Ajeng sama Mbak Dila ya, karena ada tenggat waktunya juga 3 bulan, 6 bulan, 1 bulan sampai 1 tahun pun ada. Kemudian ada obligasi pemerintah gitu. Ini untuk yang versi retailnya itu ada namanya obligasi retail Indonesia ORI, itu yang konvensional, dan ada juga sukuk retail atau SR kita biasa nyebutnya. Nah ini tenggat waktunya itu biasanya 3 tahun gitu. 3 tahun tetapi bisa diperjualbelikan di tengah-tengah biasanya. Gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita membutuhkan dananya, misalkan kita beli berapa 50 juta gitu misalkan, terus tiba-tiba di tahun pertama kita membutuhkan dananya, itu bisa dijual produknya gitu. Jadi fleksibilitasnya jauh lebih tinggi gitu dibandingkan dengan properti. Gitu. Betul. Mbak Jeng baru tahu hari ini ya. Iya deh. Tapi itu pelajaran yang berharga kan. Pelajaran yang berharga karena kita mikirnya kan dulu oke, properti ini naiknya lumayan cepat gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu ketika misalnya terjadi Covid seperti ini. Orang jadi kan permintaannya jadi turun. Jadi turun gitu. Padahal mungkin secara value naik. Betul. Bukannya secara value nggak naik gitu. Secara value mungkin naik bisa berapa kali lipat. Mungkin lebih cepat misalnya dibandingkan dengan instrumen yang lain. Cuman likuiditasnya gimana gitu kan ya. Tiba-tiba kan ada kadang-kadang ya apalagi dalam kondisi mentok ini kan kita berinvestasi terus kita sering ketemu sama kata mentok ya. Betul. Ya, lagi mentok nggak bisa diapa-apain istilahnya gitu. Makanya tadi adalah muncul instrumen-instrumen yang dijelasin sama Mas Dias. Betul. Tapi kan tadi yang dijelasin juga banyak gitu kan. Ada yang surat berharga dan segala macam. Dari kita sendiri gitu kan, kalau kita sebagai pengusaha ya, yang cocoknya cara berinvestasinya yang kayak gimana, yang pendek-pendek aja tenggatnya, atau yang tadi fleksibelnya tinggi bisa dicairkan kapan saja, atau justru ambil yang long term supaya bisnisnya nanti bisa sustain atau bagaimana. Cara yang tepat gimana ya Mas Dias? Menurut saya kalau misalkan kebutuhan likuiditasnya itu tinggi banget, jadi misalkan harus ada pembayaran setiap bulan gitu, atau misalkan setiap 3 bulan sekali, itu alangkah baiknya kalau misalkan kita berinvestasinya ke produk yang memang secara likuiditasnya tinggi, jadi kita bisa jual beli kapan saja, dan dari sisi resikonya pun juga kecil. Dari sisi resikonya kecil. Resikonya kecil, jadi tidak resiko dari penurunan nilainya itu kecil sekali. Gitu. Itu salah satunya bisa ke reksadana pasar uang. Atau kalau misalkan dari sisi jangka waktunya itu sudah tahu pasti gitu ya, misalkan 3 bulan lagi saya ada pembayaran untuk ABCDE gitu. Nah kalau misalkan memang sudah fix, sudah tahu berapa lama waktunya, itu mungkin bisa ke deposito. Biasanya tergantung dari pengusahanya. Pengusahanya lebih nyaman ke deposito atau ke reksadana pasar uang gitu. Nah kalau misalkan kebutuhannya ini memang jangka lebih panjang gitu, misalkan saya ada uang nganggur untuk 2 tahun ke depan, atau misalkan untuk 3 tahun ke depan. Nah ini salah satunya bisa melalui surat berharga pemerintah gitu, melalui ORI atau SR. Itu bisa didiamkan saja selama 3 tahun. Tetapi kalau misalkan tiba-tiba di tahun pertama atau di tahun kedua kita membutuhkan dananya, itu memiliki fleksibilitas, kita bisa dijual lagi gitu. Jadi kita bisa mendapatkan dananya lagi kalau misalkan tiba-tiba memang membutuhkan gitu. Soalnya kita millennials ini ya Mas Dias gitu, kita kadang-kadang tuh justru malah belum memikirkan menikah, enggak boro-boro, justru mendingan nih kita punya investasi dulu ini, kayak misalnya contoh tadi SR atau ORI itu kayak bisa ditaruh dulu, didiemin dulu 2 tahun sampai 3 tahun. Nanti 2 tahun sampai 3 tahun udah misalnya ketemu sama camer gitu ya. Justru kita value-nya lebih tinggi betul karena banget. sudah punya SR ORI. Kita tuh udah punya investasi yang keren. Yang penting gitu. mulai dulu aja. Mulai dulu aja. Ini menariknya. Mulai dulu aja. Bener. Dulu ya, Ajeng waktu mulai belajarnya atau taunya dari mana? Banyak sih ya, karena ini latah temen biasanya enggak sih, dulu gini, mungkin dulu tuh internet nggak, waktu masih kuliah nih, internet nggak semasif sekarang kan. Dulu sih kuliah mungkin tahun 2004 kan, itu belum terlalu semasif sekarang gitu. Tapi kita dengerin dari mana? Dari TV, dari radio. Jadi zaman dulu udah banyak tuh yang ngebahas tentang investasi gitu, gimana financial planning, gimana menyiapkan yang basic dulu, misalnya dana darurat dan lain-lain. Jadi sebelum ke investasi,
kita juga harus Betul. ini dulu ya, pakem Menyiapkan dulu ya Tahu gitu. dulu, bener. Heeh. Berarti ini tuh ya yang udah nge-share informasinya dari tahun 2004 gitu ya, boleh senang, boleh happy karena ternyata terbukti ada yang sudah belajar dan menyerap ilmunya dengan baik. Apalagi millennials zaman sekarang gitu. Heeh. Zaman sekarang kan udah banyak video di internet gitu. Kita bisa belajar dari mana-mana gitu. Harusnya bisa lebih canggih lagi gitu. Kalau saya kan milenial senior ya. Wow, gini, milenials pojok, milenials mentok ya, 2004, milenials mentok. Nah, dengan metode belajar yang berbeda gitu ya sama sekarang. Sekarang kan udah tinggal lihat di internet aja. Dulu kan belajarnya sendiri gitu ya. Ini otodidak berinvestasi gitu kan ya. Yang paling diingat justru itu apa sih, Jeng? Yang paling diingat ya. Pelajaran waktu itu berinvestasi yang internet belum kayak sekarang nih. Yang pasti ini ya ada high risk, high gain juga. Oh, Jadi kenapa pada akhirnya saya memilih bisnis gitu utamanya. Karena tadi high risk tapi high gain. Oke. Jadi ketika pengen investasi yang lain, kalau gainnya udah banyak, istilahnya banyak spare yang bisa di diverse gitu kan jadinya. Gitu. Jadi ya itu sih kita mau yang mana gitu. Mungkin tergantung profil pribadi kita juga gitu. Kalau kita yang mau high risk, high gain, kita bisa nggak high risk? Iya, Gitu. nerima high risk-nya itu. Nerima high risk-nya bisa nggak? Kalau kita nggak bisa nerima high risk-nya ya udah gitu. Kita pilih yang lebih bukan aman ya, yang resikonya Resikonya lebih kecil. lebih rendah. Oke. Itu pelajaran yang paling nempel. Iya. Nah, nih Mas Dia sih kalau ke Kang Ajeng ya, ingatnya tuh kan tentang si high risk, high gain. Sebenarnya ketika kita belajar berinvestasi gitu ya, sebagai pengusaha, Iya. dari belajar banyak nih yang kita belajar banyak, mestinya yang paling kita ingat tuh apa sih? Apa udah benar jangan-jangan? Itu udah benar banget Udah benar sih. Dan itu tidak hanya untuk wirausaha aja sebenarnya, tapi untuk siapapun yang ingin berinvestasi, itu harus dipahami banget gitu antara di mana ada instrumen investasi yang menawarkan return yang tinggi gitu ya, atau imbal hasil yang tinggi, itu biasanya risknya pun juga tinggi gitu. Karena kadang masyarakat tuh suka lupa kalau misalkan ada instrumen yang menawarkan imbal hasil yang tinggi, mereka tuh kadang suka lupa kalau ternyata ada resiko juga di belakangnya. Gitu. Yang lebih besar juga. Yang lebih besar juga pastinya. Betul. Itu ya. Iya, itu udah paling utama sih sebenarnya. Setelah itu ada lagi yang harus istilahnya tuh kalau udah belajar, lu tuh harus masih ada lagi yang harus di-memorize ketika belajar berinvestasi. Kalau gue ya, kalau gue pribadi, setelah memahami high risk high gain, ya udah coba aja dulu. Coba aja dulu itu sih. Itu udah paling pelajaran paling berharga sih Ini sebenarnya. paling Gitu. benar. Ini paling benar. Tapi itu kan gini, coba aja dulu. Ada banyak ada beberapa situasi yang membuat kita jadi mempertimbangkan untuk belum mencoba sekarang, gitu kan? Belum mencoba sekarang. Mungkin karena ada beberapa hal yang belum bisa kita akomodir untuk berinvestasi. Ya kadang-kadang namanya alasan mas selalu ada ya. Namanya alasan selalu ada. Nah ini kita jadinya tuh kadang-kadang oke, kalau gue mau mencoba, kayaknya gue juga harus dibikin aman, secure. Kalau dari teman-teman Bank Mandiri ya, ini untuk mengakomodir keinsecurean kita nih ya untuk memulai investasi, dari segi apa aja bisa tolong jelasin dong. Yang pertama, biar deg-degannya hilang nih. Oke, siap. Jadi yang paling pertama banget kebutuhan keuangan kita sendiri yang disampaikan sama Mbak Ajeng tadi itu harus dipenuhi dulu. Oh justru Itu paling utama kita. dulu, betul. Okay. Kayak dana darurat, kalau misalkan belum ada itu harus dikumpulin dulu. Kemudian ada asuransi juga, kalau misalkan memang belum punya itu harus dipenuhi dulu. Kemudian kebutuhan sehari-hari seperti apa gitu, pengeluarannya seperti ganti apa. Tas, ganti sepatu gitu, ganti dompet, hairdo. Butuh atau tidaknya. Oke, baik. Kalau misalkan memang butuh, it's okay. Tapi kalau misalkan cuma kepengen aja, nah itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi gitu ya. Mungkin duitnya bisa dialokasikan untuk yang lain. Benar, gitu. benar. Makasih. Nah kalau misalkan dari sisi kebutuhan keuangan kita udah cukup gitu ya, dan kita masih ada, terutama untuk karyawan misalkan gajinya masih tersisihkan gitu. Nah ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk mulai berinvestasi. Kalau misalkan investasinya masih takut-takut gitu, misalkan ke saham masih ragu-ragu gitu, yang paling dasar banget
di luar produk perbankan itu ORI sama SR tadi sih Mbak Itu Dila. tadi. Betul, karena ini cara memesannya pun mudah, jadi bisa melalui SBN online, dan itu semuanya udah lewat udah lewat website gitu pemesanannya, jadi nggak perlu lagi datang ke cabang Ribet lagi. Betul, gitu ya. jadi Zaman semuanya sekarang udah lewat aplikasi semua sekarang gitu, jadi udah mudah banget, dan itu bentuknya kan surat berharga pemerintah ya, jadi karena yang mengeluarkan itu pemerintah, jadi dijamin juga oleh pemerintah gitu. Jadi kekhawatiran kalau uangnya hilang atau uangnya tidak kembali itu kecil sekali. Kecil sekali. Kecil sekali. Ini kita bicara kalau misalnya tuh monthly income-nya tuh exact ya, kayak misalnya office worker. Sementara buat si pengusaha-pengusaha gini ya, kayak Mbak Ajeng gitu kan nggak tentu ya, nggak tentu, dan besarannya nggak tentu, tanggalnya pun nggak tentu gitu. Pasti beda metode atau beda instrumen lagi nih ketika mau berinvestasi. Oke. Atau sebenarnya sama aja sih? Sebenarnya disesuaikan lagi sih. Tergantung, lagi ya? betul, tergantung dari kapan mendapatkan dananya dan digunakan untuk apa dananya. Balik lagi ke situ. Jadi kalau misalkan setelah memenuhi kebutuhan kita nih, kita dapat keuntungan dari usaha kita. Terus kita sudah memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dan juga memenuhi kewajiban kita juga. Terus pasti ada sisa dong gitu kan itu tergantung tuh dari sisi sisanya itu apakah mau digunakan untuk masa pensiun nanti atau mau digunakan untuk 1 tahun ke depan atau mungkin untuk persiapan anak sekolah juga gitu. Jadi benar-benar disesuaikan. Nah, kalau dari sisi usahanya itu bisa disesuaikan juga seperti yang tadi gue sampaikan. Jadi tergantung kebutuhan dananya seperti apa. Apakah ada pembayaran di bulan depan atau di 3 bulan lagi. Nah, itu tinggal disesuaikan aja sama produk investasinya. Gitu. Ini kan jadi kayak butuh komitmen juga ya ketika berinvestasi. Setight apa sih komitmen dalam berinvestasi itu, khususnya buat pengusaha ya. Tadi soalnya yang paling deg-degan adalah bulan ini mungkin dana darurat sih aman gitu. Tapi mungkin ini nggak ada nih yang bisa disisihkan untuk investasi. Komitmennya setight apa sih, Mas Jes? Sebenarnya cukup fleksibel sih kalau dari sisi komitmen ya. Jadi kalau misalkan dari sisi pengusahanya, kalau misalkan ternyata dananya dibutuhkan untuk membayar hal-hal yang lain gitu, ya itu nggak apa-apa juga. Maksudnya di bulan itu mungkin alokasi yang tadinya digunakan untuk membeli produk investasi itu mungkin digunakan untuk hal yang lain dulu, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Libur dulu ya, bolos dulu gitu nggak apa-apa. Karena ada yang tingkat fleksibelnya segitunya. Betul. Gitu kan ya. Ada nggak masalah ya jadi ya. Nggak masalah. Nah Mas Dias, tapi ini kondisinya tuh ya. Pernah ada yang kayak Koko Ajeng merasa salah berinvestasi, gitu kan. Baru tahu hari ini. Pasti ada hikmahnya. Sorry ya gitu kan. Mungkin ini pengalaman pahit, tapi jangan jadi kapok berinvestasi. Apa ya kira-kira yang harus kita lakuin ketika mungkin kita telat sadar kalau kita salah berinvestasi, caranya gitu. Nah, mungkin kalau investasinya ke properti gitu ya, kayak Mbak Ajeng, mungkin salah satu solusinya mungkin bisa diproduktifkan dari sisi investasi propertinya. Salah satunya mungkin bisa disewakan, gitu kan, itu yang paling pertama, atau mungkin dibikin model-model homestay atau mungkin kos-kosan gitu. Itu bisa jadi salah satu solusi juga. Gitu. Cuma memang ada resiko kalau misalkan propertinya ini tidak produktif, gitu. Karena ada beban kan di situ. Salah satunya pajak, air, listrik dan lain sebagainya gitu. Jalan terus tuh. Betul. Iya, kan? Jadi resikonya di situ memang kalau misalkan properti. Tapi kalau misalkan dari pemiliknya itu tidak menginginkan propertinya untuk diproduktivitaskan, misalkan nggak mau dijadiin kos-kosan atau lainnya, ya mau nggak mau harus dijual. Nah, kondisi sekarang kan lagi mana yang belinya agak sulit siapa? ya, betul. Jadi dari sisi likuiditasnya memang beda banget lah, gitu dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Mas Dias ya. Belajar dari sudah ada yang salah. Ini kita si generasi milenial sih yang sering ditemukan dari teman-teman Bank Mandiri ya. Ketika kita salah, biasanya pada salahnya apa sih? Caranya, cara memilihnya, cara naro investasinya. Kebanyakan kesalahan terdapat di mana sih Mas Dias?
berinvestasi tanpa tujuan biasanya. Wow, kamu dan aku tak tahu kemana gitu ya. Betul. Nggak ada tujuan. Biasanya tuh kadang suka ikut-ikutan gitu loh. Ya kayak- itu latah Betul, ya. latahnya itu yang apa namanya, yang kadang suka menjadi kesalahan ya, karena mereka latah, teman-temannya ikut dan mereka kadang suka nggak ngeh resikonya itu seperti apa saat berinvestasi gitu. Dan begitu nilai investasinya turun, kaget, kapok. Jadinya. Banyak yang kayak gitu Mas Dias. Lumayan banyak sebenarnya gitu. Ketika padahal tuh udah tahu ada kerugian gitu kan ya. Terus udah gitu just because of latah gitu, in the name of latah, in the name of gegayaan Iya, temen iya, gue udah berinvestasi, masih Lumayan, kita masih tuh lumayan begitu gitu. sering melakukan kesalahan, Iya. tidak berarah tujuan gitu. Ah. Oke, banyak ya. Lumayan. Salah duanya kita, salah duanya kita ya. Biarpun millennials mentok, tapi kita salah duanya kita. Meminimalisir ini, apa yang kira-kira bisa kita lakukan, Mas Dias? Yang paling dasar untuk meminimalisir resiko itu diversifikasi. Itu udah paling apa namanya, paling mendasar banget dalam ilmu berinvestasi lah. Jadi kalau bahasa kerennya itu don't put your egg in one basket kan. Oh iya betul. Gitu. Jadi kalau bisa kita taruh di banyak basket lah gitu Betul. paling tidak. Jadi kalau misalkan kebutuhan sehari-hari kita udah terpenuhi, kita mulai berinvestasi, ya kalau bisa disesuaikan dengan tujuannya, balik lagi. Jadi kalau misalkan tujuannya untuk pensiun, ya kita bisa berinvestasi yang resikonya lebih tinggi. Kalau misalkan kita ada kewajiban yang harus dibayarkan di tahun ketiga atau di tahun kedua, ya kita taruh dananya itu di produk investasi yang mungkin secara resikonya lebih moderat atau bahkan konservatif gitu sih. Oke. Belajar ya kita hari ini ya. Ya kan? Semoga semuanya juga belajar. Kalau ternyata kita tuh meskipun udah tahu, meskipun sekarang internet udah segitu terbuka dan udah banyak deh ya bagaimana belajar berinvestasi gitu kan. Tapi tuh ternyata kesalahan masih sering dibuat juga. Iya. Cuman selanjutnya lagi ketika kita sudah tahu kesalahan kita di mana, Mas Dias, kapan waktu yang tepat untuk memulai berinvestasi? Hari ini juga. Oh, jawabannya adalah hari ini. Pun ketika mungkin pernah salah ya Kakak Ajeng ya, nggak perlu, jangan takut ya. Karena kapan waktu berinvestasi yang tepat kata Mas Dias? Hari ini. Dia jawabannya. Mas Dias, Mbak Ajeng coba share lagi buat jadi closing sum up kita hari ini dari pengusaha hijab.com yang sudah berinvestasi. Ingetin lagi sesama pengusaha untuk jangan lupa berinvestasi. Let's go. Oke, mungkin kalau dari saya closingnya sekarang kita udah banyak banget akses terhadap informasi dan ilmu gitu. Jadi gimana kita millennials Indonesia nih bisa belajar semaksimal mungkin lewat channel apapun yang ada tersedia sehingga kita bisa mandiri Itu di saat dia. nanti. Oh itu dia, mantep. Tebelin, kasih pemanisnya Mas Dias supaya nggak pada lupa lagi si kita yang sering melakukan kesalahan ini. Kita tuh hobi soalnya mengulang kesalahan. Gitu ya. Nah, kalau dari saya mungkin tambahan dari Mbak Ajeng tadi, kalau misalkan sudah belajar, dimulai hari ini juga. Ya mungkin nggak hari ini ya. Mungkin kalau misalkan sudah merasa nyaman berinvestasi, ya mungkin bisa dicoba juga gitu. Kalau misalkan teman-teman masih merasa ragu dari sisi produknya, mungkin bisa dicoba dari yang simple banget gitu ya. Itu produknya Ori SR. Itu mudah sekali. Itu bisa kalau ingin informasi lebih lanjut bisa ke SBN Online. Informasinya banyak banget di situ dan itu di SBN Online itu. Dan itu cukup dimulai dari 1 juta aja untuk mulai berinvestasinya. Seriusan Jadi ya? sekecil itu. Gitu. Oke. Itu Suka aja deh, sih. senang deh. Jadi kalau kata Kakak Ajeng ya cari informasi yang sebanyak-banyak mungkin yang sudah ada di SBN Online gitu kan. Habis belajar ya mulai. Betul. Mulailah, jangan takut berinvestasi. Seneng banget kan ya ini, jadi thank you banget Kakak Ajeng, Mas Dias untuk ngobrol-ngobrolnya kita hari ini. Share ilmunya juga gitu kan ya buat kita semuanya millennials yang nontonnya dari mana aja tapi selalu nonton Mandiri Virtual Talk ini. Semoga again ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan kalau dari aku sih ya, membuat kesalahan kemarinan ini nggak apa-apa.
hari ini udah kita revisi sama Mbak Aceng sama Mas Dias. Jadi udah chill, tenang aja. Tungguin lagi episode-episode berikutnya dari Mandiri Virtual Talk pastinya barengan. Yang nanti kita punya ngobrol-ngobrol sama content creator muda yang bahasannya itu adalah tentang mengatur keuangan ala kreator muda. Ini soalnya lagi musim juga kan. Jadi biar kita tuh bisa tahu ya segimana cerdiknya sih seorang content creator dalam mengatur keuangannya. Kata siapa content creator itu nggak harus mengatur keuangan dengan baik. Karena jangan sampai udah mau jadi content creator tapi lupa mengatur keuangannya. Makanya nonton episode selanjutnya ya kan di Mandiri Virtual Talk Milenial Masa Kini Tenang Saat Nanti Mandirikan Hidupmu Bersama Mandiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan.